Apa dalil kita tidak boleh mengadakan acara tahlilan? Kebalik, Bu. Kebalik. Ayo tolong dibalik pertanyaannya yang benar. Nah, tolong yang nanya, ayo dibalik. Nanyanya gimana mestinya? Hah? Iya. Mana dalil tahlilan itu ada dalam Islam? Gitu, jangan dibalik. Karena tahlilan, sholat, zikir, baca Al-Quran, puasa, tawaf, sa'i, azan, qomat, ini semua harus apa? Harus ada tuntunannya dari Nabi, ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ibadah. Hukum asal ibadah apa, masih ingat? Haram. Jadi ibadah itu hukum asalnya haram, tidak boleh kita lakukan kecuali ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, mana perintah dari Nabi? Ketika Nabi masih hidup, ada yang mati enggak? Ketika Nabi masih hidup, ada yang meninggal enggak? Banyak sekali. Ya. Dari mulai Mus'ab bin Umair, Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Hamzah, Khadijah istri beliau, anak-anak beliau, semuanya meninggal ketika beliau masih hidup kecuali Fatimah. Adakah riwayat Nabi mentahlilkan mereka? Nabi mentahlilkan Khadijah lah, yang paling dekat kan istrinya. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Ya, tidak ada. Mungkinkah kita lebih pintar dari Nabi? Nabi enggak tahlilan, kita tahlilan? Enggak mungkin kita lebih pintar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu. Lalu apa yang kita lakukan? Enggak ada apa-apa. Kalau mendoakan, ngapain nunggu 7 hari? Ngapain nunggu 40 hari, 100 hari? Bakhil. Mau mendoakan ayah ibu yang sudah meninggal, kok nunggu 40 hari, nunggu 100 hari? Tiap hari. Saat ibu sedang sujud, saat ibu sedang nunggu qomat, saat ibu buka puasa, saat ibu sedang di sepertiga malam, saat hujan sedang turun, saat ibu sedang safar. Ini kan saat-saat mustajabah. Doakan. Ampuni ayahku ya Allah, ampuni ibuku ya Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Begitu. Jangan nunggu 7 hari, 40 hari, 100 hari. Yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ketika ada yang meninggal cuman 4. Yang Nabi lakukan terhadap seorang mayat cuman 4. 1, dimandikan. 2, dikafani. 3, disolati. Terakhir, dikuburkan. Selesai. Jika ada yang memberikan tausiah di atas kubur selesai penguburan, boleh. Tidak ada juga nggak apa-apa. Setelah itu pulang, selesai. Meja, kursi, segala macam letakkan di tempat semula. Jangan berlama-lama membikin tanda kematian itu. Ya. Yang biasanya kerja ke kantor, ini enggak ke kantor. Yang biasanya dagang karena ayahnya meninggal, sekarang enggak dagang. Boleh. Berkabung namanya. Tapi jangan lebih dari 3 hari. Sebelum lanjut, ayo subscribe dulu. Yang subscribe rezekinya dilancarkan setiap hari dan masuk surga sekeluarga. Nah, maka di sini insya Allah saya akan sampaikan apa dalil-dalilnya. Karena kita, para salafi, khususnya para ustadz salafi selalu bertanya, mana dalilnya, mana dalilnya. Tahlilan tidak ada dalilnya sama sekali. Para jemaah, saya akan buktikan kalau sudah sampai kepada antum dalil, jangan lagi mengingkari. Malu kalau mengaku salafi, kita justru hanya menerima dalil yang sesuai hawa nafsu kita. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam As-Suyuti dalam kitab Tuhfatul Ahwadi dibawakan ucapan Imam As-Suyuti.
Kata beliau, "Ukhtulifa fi wusuli thawabil Qur'ani lil mayyiti, fa jumhurus salafi wal a'immati thalathati 'alal wusuli." Kata Imam As-Suyuti, diperselisihkan apakah sampai bacaan Al-Qur'an pahalanya kepada mayit, apakah sampai? Mayoritas ulama salaf dan ulama 3 madhab itu berpendapat sampai. Para jemaah, para ulama berselisih terkait pahala bacaan Al-Quran. Kalau dikirim kepada mayit, sampai atau tidak? Mayoritas ulama salafi, kata Imam As-Suyuti, meyakini sampai. Yang anehnya kenapa mayoritas ustadz salafi zaman sekarang meyakini tidak sampai. Ini aneh sekali, sangat-sangat aneh. Mayoritas ulama salafi terdahulu, salafus soleh, meyakini sampai terkait bacaan. Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Majmu' al-Fatawa, ketika beliau menjelaskan bahwa amalan-amalan badan, baca Quran, haji, sholat, puasa, itu diperselisihkan sampai atau tidak pahalanya kalau dikirim. Kata beliau, "Was-shawabu annal jami'a yasilu ilaihi." Yang benar bahwa semua amalan-amalan badan tadi bisa sampai pahalanya kepada si mayit. Para jemaah, adapun selain amalan badan, amalan harta seperti sedekah, memberi minum, memberi makan, kata Imam Ibnu Taimiyah, "Fala niza'a baina ulama'is sunnati wal jama'ati fi wusuli thawabil ibadatil maliyati." Tidak ada perselisihan di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sampainya pahala amalan ibadah harta kasodakoti, seperti sedekah. Kalau sedekah para jemaah, memberi makan, memberi minum, diniatkan pahalanya untuk si mayit, tidak ada perselisihan. Sepakat semua ulama Ahlus Sunnah Salafi sampai. Dan itulah inti dari acara tahlilan. Mereka memberi makan, memberi minum, tujuannya supaya pahala sedekah memberi makan dan minum itu sampai kepada keluarga mereka yang baru saja meninggal. Para jemaah, sekarang kita lihat dalil. Tadi ucapan para ulama sepakat kalau bacaan mayoritas sampai, kalau sedekah sepakat tanpa ada perselisihan. Syekh Al-Utsaimin, beliau pernah ditanya tentang ayat Allah, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa seorang manusia tidak akan mendapatkan kecuali hasil usahanya sendiri. Ini dalil satu-satunya dalil yang paling inti yang dijadikan semua ustadz salafi sebagai alasan pahala tak bisa dikirim. Ini salah faham. Beliau ditanya, apakah dengan ayat itu menunjukkan anna tsawaba la yasilu ilal mayyit idza uhdiya lahu, bahwa pahala tidak bisa sampai kepada mayit jika dihadiahkan? Apa jawab Syekh Al-Utsaimin? Al-muradu annal insana la yastahiqqu min sa'i ghairihi syai'an. Maksud ayat itu bahwa seorang manusia tidak berhak mendapat bagian dari hasil amalan orang lain. Orang beramal soleh nggak mungkin kita dapat bagian. Itu cerita orang bekerja, nggak mungkin kita ikut dapat gaji. Kita nggak kerja, bagaimana mungkin dapat gaji? Tentu yang kerja saja yang dapat gaji. Itu ayatnya, kurang lebih begitu maksudnya. Kata beliau, walaisal muradu annahu la yasilu ilaihi thawabu sa'i ghairihi. Bukan maksud ayat itu bahwa tidak sampai kepada si mayit pahala usaha orang lain. Jika idza qasadahu, jika dia kirim, dia maksudkan, bukan itu maksudnya, bukan nggak sampai kalau dikirim. Kenapa? Kata Syekh Al-Utsaimin, likasratin nususil waridati fi wusuli thawabi sa'il ghairi, karena banyak sekali dalil-dalil yang datang menunjukkan sampainya bacaan, sampainya pahala
usaha orang lain ila ghairihi kepada yang lainnya, wantifa'ihi bihi dan dia mendapat manfaat dengannya. Idza qasadahu bihi, jika diniatkan dikirim pahalanya. Para jamaah, para salafiyin, terkhusus para ustadz salafi, teman-teman dan guru saya, kata Syekh Utsaimin, mengirim pahala amalan ibadah itu dalilnya bukan cuma ada. Kalau ada satu saja sudah sangat cukup menunjukkan itu amalan salafi ahlus sunnah. Namun Syekh Utsaimin mengatakan dalilnya banyak. Bukan ada tapi banyak dan semuanya qiyas. Para jemaah, qiyas itu dalil yang disepakati para jemaah. Mayoritas ulama salafi meyakini qiyas. Dan itulah dalilnya Syekh Imam As-Suyuti mengatakan tadi, Ibnu Taimiyah mengatakan tadi, yang benar sampai semua dalilnya qiyas. Jadi qiyas itu dalil para jamaah, bukan hanya contoh. Terlalu salah keyakinan mayoritas orang salafi, kita para ustadz salafi, bahwa dalil itu hanya contoh. Kalau Nabi tidak contohkan, berarti ibadah itu sebagai ibadah yang bid'ah atau yang sesat. Ini sangat salah. Silakan diulang di kajian kita yang lalu, kajian keempat. Nah, apa dalilnya? Kata Syekh Al-Utsaimin, dalilnya banyak. Beliau bawakan 7 dalil. Namun saya sampaikan sebagian saja. Di antaranya adalah al-udhiyatu 'anil mayyit. Nabi menyembelih kurban pahalanya untuk orang yang meninggal. Untuk bahkan semua umatnya. Apa kata Nabi? Di hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi, Allahumma hada an ummati jami'an. Ya Allah, sembelihanku ini pahalanya untuk umatku semuanya. Nabi kirim pahala sembelihan beliau untuk semua umat Islam. Para jemaah, padahal kita nggak beramal. Dapat pahala karena Nabi kirim, Nabi yang mengajarkan. Itu dalil sahih. Dalil yang berikutnya kata beliau, as-sadaqatu 'anil mayyit, bersedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uftulitat nafsuha. Kata, ada seseorang datang kepada Nabi lalu berkata, wahai Nabi, ibuku baru meninggal tiba-tiba, uftulitat. Meninggalnya itu tiba-tiba. Walam tusi, sehingga tidak sempat berwasiat. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Dan aku menduga seandainya dia sempat berwasiat, sempat bicara, dia akan bersedekah. Fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha. Maka kata orang tadi, wahai Nabi, apakah ibuku yang meninggal itu dapat pahalanya jika aku bersedekah untuknya, atas namanya, pahalanya kukirim kepadanya? Apa dia dapat? Qala na'am, kata Nabi, ya. Para jemaah, ini dalil yang sangat jelas sekali. Okey, bila kita panggil orang mari rumah untuk tahlil, faham lagi? Okey, dikira tetamu atau tidak? Tetamu tak? Tetamu. Setiap tetamu dalam hadis kata, dia akan datang dalam rumah kita, malaikat akan mendoakan tuan rumah. Kalau tetamu datang. Okey, bila dia datang, dia buat apa? Dalam jadi tahlil. Dia menyanyi lagu Coldplay ke dia berzikir? Dia berzikir. Antara zikirnya apa dia sebut? Baca Fatihah, baca Quran. Ha lagi. Maka dapat pahala di akhirat beramai-ramai. Lepas pada baca Quran, dia zikir. Apa dia zikir? La ilaha illallah. Nabi kata afdalul ma qultu wan nabiyyuna min qabli qaulu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama aku sebut, Nabi sebelum aku sebut, la ilaha illallah. Lepas dia berzikir, dia berdoa. Betul tak? Maka dah Allah kata, ud'uni astajib lakum. Doalah kepada aku perkenan. Mu doa di masjid, doa atas patah teluk lipat, doa atas bukit hijau, doa atas gunung, doa tengah laut, doa di mana pun aku perkenankan.
Kemudian habis dah berdoa, Tuan Omah buat keluar benda. Makanan. Okey, makanan untuk dibakar bagi kat jin ke tetamu makan? Bagi tetamu makan. Orang tanya Nabi, ya Rasulullah, ayyul amali fil Islami khair? Apa amalan terbaik dalam Islam? Nabi jawab, tut'imu ta'am, jamu orang makan. Jelas dah lagi? Orang yang kata haram itu, dia itu ahli bid'ah. Okey? Yang haram tak betul. Yang betulnya, jangan kita wajibkan tahlil yang diamalkan oleh masyarakat setempat itu. Kerana itu bukannya sunnah dan bukan satu kewajipan. Hanyalah ikhtiar orang yang hidup ke atas orang yang mati. Allah sebut dalam Quran, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Orang yang mati tidak boleh lagi bursa, yang boleh ketika dia hidup saja. Okey, orang yang mati dah boleh tak berzikir? Tak boleh. Orang yang sudah mati boleh tak tahlil? Tak boleh. Orang yang mati boleh tak bayar hutang? Tak boleh. Orang yang mati boleh tak keluar dari kubur pergi haji? Tak boleh. Orang yang mati boleh tak qada puasa? Tak boleh. Okey, ayah kita mati boleh tak kita qada puasa ayah? Boleh tak? Boleh. Siapa kata tak boleh, tampar atas muka 14 kali. Ayah kita tak pergi haji, mati, anak tolong pergi haji, boleh tak? Boleh. Ayah tak boleh dah jadi zombie. Faham? Ayah, mak kita beli tudung 3 lat, tudung bawah, tudung khisi, tudung seluar kuning. Dah nak bayar ke tuang tudung, mati mak. Mak boleh tak tubik dari kubur pergi bayar? Tak boleh. Anak tolong bayar? Boleh. Mak kita boleh tak berdoa? Tak boleh. Kita tolong berdoa ramai-ramai? Boleh. Mak kita boleh tak sedekah makanan? Tak boleh. Kita buat makan korang sedekah ke mak? Boleh. Ya Rasulullah, kata perempuan, inna ummi qad matat, ibuku baru meninggal dunia, atasaddaqtu anha, boleh tak aku bersedekah daripadanya? Dia mati dah, tapi macam dia yang bersedekah. Nabi kata na'am, boleh. Okey, jelas. Wajib kena buat 7 hari. Tak ada orang kata wajib 7 hari. Nak tahlil bukan mesti panggil orang masjid. Nak tahlil bukan mesti 80 orang. Nak tahlil bukan mesti 100 kali. Mu nak tahlil seorang boleh, tahlil keluarga saja boleh, panggil orang tahlil masjid mari di rumah boleh, orang di rumah pergi tahlil ramai-ramai di masjid pun boleh, tahlil tepi laut pun boleh. Tahlil saja tak ada zikir boleh, zikir saja tak ada tahlil pun boleh, tak ada zikir tak ada tahlil, makan saja pun boleh. Faham lagi? Nampak? Atau sekali je tahlil. Kata Syekh, malam ni kita buat lain daripada yang lain, sekali saja. 1, 2, 3. La ilaha illallah. Makan. Hukumnya dapat pahala belaka. Kata Dr. Wahbah Zuhaili, yasilu sawabuha ilal mayyit, berdapatlah pampai pahalanya berguna kepada si mati biiznillah, dengan izin Allah. Terima kasih pada semua.